sekitar 2 dari 10 penduduk Indonesia yang sebenarnya hanya memiliki akses terhadap financial services. Nah, mungkin bukan financial services yang seperti yang dibayarkan oleh mereka secara formalnya, jadi kayak misalnya akses ke bank, akses ke perusahaan multi finance dan sebagainya. Kalau mungkin keseharian dengan segala hormat mungkin mereka butuh pinjaman, mereka ada sih tetangganya yang misalnya memberikan pinjaman dengan terus yang mau-maunya dengan bunga yang mau-mau. Nah, mungkin hal-hal seperti ini dengan adanya masuknya layanan Nusantara ke daerah-daerah yang selama ini remote dari servis seperti itu sekarang bisa membuat mereka jadi lebih sejahtera. Oke, salah satu partnernya yang akan bekerja sama dengan kita tentunya ada dari Wompa, dari Wompanes. Terima kasih Pak sudah hadir di mari juga. Jadi mungkin dari teman-teman nanti bisa beberapa yang akan dikerjakan. Termasuk besok juga ada sesi Q&A Pak ya, sama-sama. Nah, selanjutnya mungkin bisa sampaikan ini agak kurang terlihat di sini, saya berdiri agak mundur ke belakang, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari sebelah kiri itu di bagian bawahnya itu dijelaskan juga bahwa produk finansial yang selama ini ditawarkan ke masyarakat ternyata berbiaya tinggi, sehingga banyak yang merasa produk-produk finansial ini bukan menurut saya. Jadi mereka itu agak sungkan untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan finansial yang selama ini mereka tahu. Jadi sebenarnya kita ini kepingin tahu yang disebut dengan mereka ini juga siapa. Nah, mereka-mereka ini seperti yang tadi kalian disebut di depan adalah mereka yang unbankable, yang ternyata jumlahnya itu cukup signifikan di Indonesia. Nah, selanjutnya yang paling penting lagi saya merasa sangat asing dengan produk-produk finansial tersebut karena seringkali selain menggunakan jargon-jargon yang sepertinya heboh sekali dan mereka merasa daripada coba ngertiin ya udahlah saya balik lagi aja ke tradisional sistem yang saya punya gitu ya. Mohon maaf ya mungkin tersebutlah hubungan dengan nir lagi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pain point yang kita rasakan ada di masyarakat dan bukannya tidak diusahakan untuk diadres. Itu justru pemerintah itu sangat ingin yang namanya financial inclusion itu terjadi buat mereka. Nah, salah satu yang memang dianggap memiliki reach out yang cukup luas dengan jumlah database yang cukup luas dengan infrastruktur yang sudah terbentuk sekian lama, salah satunya adalah perusahaan. Karena itu kenapa tidak adanya kerjasama yang memang baik dari perusahaan tersebut dengan mitra terkait supaya bisa membuat masyarakat ini lebih sejahtera. Nah, ada 4 yang kita akan mulai seperti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kita akan menyediakan mikro ya, mikro. Kita akan memberikan layanan asuransi mikro, pinjaman mikro, dan nantinya akan ada investasi mikro. Nah, sekali lagi ini adalah akses ya, yang kita sediakan adalah akses. Kita bekerjasama dengan mitra-mitra yang menyediakan produk-produk tersebut. Nah, 9 sebenarnya ya, ada 9 kelebihan yang on top of our mind itu bisa langsung kita pikirkan. Ya, nomor 1 tentunya yang akan disediakan ini cukup lengkap, cukup komprehensif buat mereka. Jadi setelah mereka merasa nyaman, karena nanti kita akan sediakan ini kan di outlet-outlet yang kurang lebih ada di sekitar mereka. Jadi mereka cukup merasa akrab dengan lokasi. Jadi untuk memiliki akses terhadap kelengkapan produk tersebut, mereka itu jadinya sekarang lebih leluasa untuk bisa pilih apa kira-kira yang cocok buat mereka. Ya, ini juga available nanti kita buat untuk semua. Dalam arti maksudnya nggak cuma harus nasabah Indosat, tapi nasabah non Indosat juga bisa menjadi nasabah dompet Nusantara. Aman tentunya karena didukung oleh sistem yang sudah kita assess berkali-kali dan sudah tersertifikasi dan sebagainya. Dan memang secara infrastruktur telco pun sudah tersedia di Nusantara yang cukup luas ini. Selanjutnya nanti akan kita besok mungkin kita bisa lihat bahwa memang daftarnya di agen, tapi customer itu nanti kita berikan menu yang mereka bisa akses di rumah, melihat saldo, melihat polis. Jadi mereka bisa lakukan kapan saja untuk berinteraksi dengan kepemilikan mereka di Nusantara ini. Nah, tentunya dengan bekerja sama dengan mitra-mitra outlet kami, ya, itu membuat layanan ini juga tersedia di mana-mana. Nah, selain di mana-mana ini ya, juga mudah karena memang lokasi-lokasinya juga jamnya itu nggak serigid kalau misalnya menjadi nasabah di perusahaan-perusahaan finansial yang terbatas dengan jam kerja misalnya. Terus terang aja ada beberapa tadi kita sebut misalnya yang berpotensi ada yang bekerja di suatu perkebunan sampai waktu yang cukup sore
sampai ke rumah sholat maghrib, sholat isya, mau nyetor duit, mau narik duit, udah nggak ada tempatnya. Maksudnya kalau kita bicara bank sudah tutup. Ya, paling ada ATM nggak semuanya bisa terima duit. Mungkin dengan adanya outlet seperti ini, mereka tuh jadi lebih mudah untuk dilayani. Karena terus terang, seringkali kita melihat pada saat kita create produk gitu ya, ini mungkin saya di pengalaman gitu ya, seringnya melihatnya ke diri sendiri. Urban, karyawan, ya udah saya pikir nasabah itu maunya apa yang cocok buat saya, tapi ternyata tidak. Kebanyakan ada di rural, kebanyakan jam kerjanya berbeda, bahkan Sabtu Minggu ada juga yang bekerja dan sebagainya. Dan ternyata populasi. Nah, selanjutnya cukup terjangkau juga karena dari sisi biaya-biaya ini akan riding di produk-produk yang disediakan oleh mitra-mitra kami yang memang ditujukan untuk kalangan yang sampai saat ini itu belum dianggap sebagai banking. Jadi nanti dari sisi biaya penarikan atau setoran baik berinteraksi dengan produk tersebut itu akan sangat minim, bahkan bisa bilang ada beberapa yang dihilang. Jadi akan sangat terjangkau buat saya. Dan dengan dukungan para mitra kami, regulasi dan tentunya Bapak Ibu semua, insya Allah ini akan menjadi layanan pertama yang bisa kita sampaikan membuat nasabah kita menjadi lebih solid. Oke, tadi disebut sebelumnya bahwa kita akan bekerja sama dengan agen Nusantara yang notabene adalah rekan-rekan mitra kita yang di outlet ya, untuk memberikan reach out yang jadi lebih mudah, jadi lebih dekat. Karena sekarang kalau kita bicara outlet itu adanya hampir di setiap daerah, setiap kampung, bahkan mungkin di sebelah rumah kita setiap RT itu ada outlet yang kurang lebih itu bisa cukup dekat sama mereka untuk berinteraksi dengan jam available yang sangat fleksibel. Nah, tentunya nanti para agen ini akan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga menjadi agen Nusantara yang memang unggul. Nah, selanjutnya lagi dari sisi nasabahnya sendiri seperti saya sebutkan tadi di awal, mereka akan melengkapi satu akses ya, sehingga mereka itu bisa melayani si nasabah itu melalui website ya, sehingga mereka bisa berinteraksi. Tapi selanjutnya si nasabahnya sendiri itu bisa mengakses layanannya setelah mereka terregister. Mereka itu bisa mengakses layanan Nusantara ini lewat HP-nya mereka. Kita akan sediakan menu USSD, kalau dilihat itu cuma pencet bintang 141 120 pagar ya. Ini kita masih persiapkan dengan baik, sehingga dengan fitur phone aja mereka cukup bisa. Jadi pakai Nokia jadul juga bisa, nggak harus pakai smartphone yang keren-keren, pakai tablet mahal-mahal, aduh ampun, bisa beli begituan mungkin mereka nggak ke Nusantara lagi gitu kali. Jadi pakai fitur phone aja itu sudah bisa diakses sekarang ya, bisa lihat saldo tabungannya, bisa lihat polis asuransinya dan sebagainya. Nah, cara kerjanya itu sangat mudah, persyaratan pun sangat mudah. Kita buat semudah KYC yang sesuai dengan yang masih dengan koridor peraturan berlaku. Cuma serahkan KTP, nanti isi formulir, langsung diinput oleh teman-teman di outlet. Makanya datanya itu pun akan dikirimkan ke mitra-mitra kami. Available dalam waktu 2x24 jam kita set support, itu nasabahnya bisa menjadi nasabah Nusantara ini. Dan selanjutnya mereka bisa melakukan berbagai macam transaksi. Jadi cukup mudah. Dan supaya aman, ini mohon maaf, ini agak jauh dari sini ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, selanjutnya si para mitra tersebut akan melakukan proses dan akan menghubungi nasabah. Salah satunya yang membuat ini menjadi secure adalah karena setiap kali dia melakukan transaksi, registrasi dan segala macam, kita akan selalu kirimkan SMS ke mereka, notifikasi ke HP-nya. Jadi mereka pada saat daftar nggak cuma kasih KTP, mereka juga harus kasih nomor HP. Karena nomor HP-nya ini akan menjadi salah satu layer dari security. Jadi kita akan kirimkan, oh benar orangnya yang ini yang melakukan transaksi, kita kirimkan SMS cepat ke dalam HP-nya dia menggunakan password atau token atau PIN yang ada di dalam HP mereka yang akan digunakan untuk bertransaksi selanjutnya. Jadi kita buat sesimpel mungkin dan sefamiliar mungkin semua mereka. Ya Mbak. Kenapa? SMS notifikasi setiap kali transaksi. Itu enggak. Jadi SMS notifikasi enggak ada biaya untuk di. Dan karena kita mungkin yang menyediakan servisnya, jadi mungkin hal tersebut bisa kita prioritaskan juga sehingga pengirimannya pun bisa juga. Itu Pak Kantor? Ya, SMS gratis. Oke.
Saya lanjut, mohon maaf. Oke, mengenai Nusantara, kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut setelah kita melihat di acara besok sendiri ya. Kita akan kita mungkin ada live demo juga, mungkin ya, besok bisa kita. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya pindah ke produk selanjutnya. Sekali lagi yang mau sholat monggo, ada yang mau ngopi juga monggo. Saya lihat belum ada kopi di meja masing-masing. Oke, saya lanjut ya. Nah, selain dompetku dan dompetku Nusantara, yang pertama tadi adalah flagshipnya kita sendiri. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah punya nomor Indosat atau bahkan belum punya nomor Indosat, mungkin nanti Bu Eni bisa menyediakan nomor Indosatnya. Atau mungkin sudah ada yang punya dompetku. Nah, kalau misalnya nanti kita coba hands-on experience ya, kalau misalnya Bapak Ibu berkenan. Pernah punya tapi nggak pernah diisi. Kita isi dulu, jadi gimana Pak? Kita pengen punya tapi malas isinya itu. Iya Pak, saya juga pengen gitu Pak. Saya sempat waktu saya di bank, salah satu yang saya mau coba ajukan itu adalah pada setiap kita narik duit dari ATM saldonya nambah, tapi saya dimarahin. Aplikasinya sering crash ya Pak? Baik Pak, kalau saya isiin sekali habis itu Bapak ngisi terus karena makainya enak gimana Pak? Oke Pak. Aplikasinya Pak sering crash, jadi kayak sering tiba-tiba tertutup gitu. Sering tiba-tiba tertutup. Nah, itu mungkin ada satu kalau misalnya pakai apps yang smartphone ya, itu coba di-download aplikasinya yang versi paling baru. Jadi mesti install ulang lagi gitu. Kadang repot juga sih. Oke, Androidnya itu asal versi 4 ke atas ya. Itu sudah mestinya insya Allah lancar ya. Yang kedua, kalau saya boleh sarankan itu nanti diinstal ulang untuk pakai apps yang baru, insya Allah baik dan bahagia sentosa. Tapi setidaknya memang dompetku ini kan nggak cuma lewat apps saja mas. Dia juga bisa diakses menu USSD yang bintang 789 pagar, itu juga ada menu-menunya yang kurang lebih mereplikat apa yang ada di apps. Dan ini ditujukan untuk memang customer yang nggak pakai smartphone. Ya, jadi mungkin bisa juga mengakses ke situ kalau misalnya ternyata mencoba apps-nya ada sesuatu yang membuat dia tidak bekerja, karena bisa jadi apapun. Bisa jadi tidak kompatibel dengan HP-nya. Bisa jadi somehow mungkin sinyalnya sedang di tempat yang tidak bisa dijangkau, misalnya di dalam kamar mandi basement nomor 7 misalnya. Nah, kalau misalnya pakai USSD karena dia riding dengan SMS ya, menggunakan jalur SMS itu akan biasanya lebih responsif kalau pakai itu. Jadi insya Allah nanti dicoba lewat USSD juga ya mas. Siap. Nah, dompetku itu tadi itu bukan, jangan dilihat cuma dari dia sebagai e-wallet, tapi Pak Reni tadi memberikan beberapa contoh. Ini adalah satu ekosistem besar sebenarnya. Dari cash in-nya yang nggak melulu harus lewat dikirimkan dari ATM ke dalam dompet punya, tapi bisa cash in juga loh di banyak franchise sekitar 23.000, setidaknya di Alfamart ya Pak Kanton ya. Sekarang itu udah bisa cash in. Orang bayar kalau cash in. Datang aja cash in. Alfamart bukanya pun sampai malam ya. Karena ada yang 24 jam Pak. Betul. Jadi nggak kayak jamnya kerja perbankan gitu ya. Jadi sampai malam-malam bawa cash, Alfamart ada di mana-mana, monggo cash in, isi dompet punya di situ bisa. Nah, all the way sampai belanja di Alfamartnya bisa, pakai tokenisasi di beberapa toko ya, di beberapa mall itu ada yang pakai QR code, bayar pakai QR code juga bisa. Ditarik lewat ATM pakai companion card-nya juga ada salah satu di depan yang ada di situ. Jadi ini satu ekosistem besar. Nah, selain dari itu kita juga yang kita sebut sebagai dompet plus yang tadi Pak Reni sebutkan di depan ya. Ini pada dasarnya adalah persis seperti yang Pak Reni tadi sebutkan, ini mudahnya ini adalah PayPal, tapi buatan Indonesia. Ya, kalau misalnya dari sana bisa datang sampai kemari, kenapa nggak kita bikin sendiri buat orang? Ya, jadi ini adalah media transaksi yang kita arahkan utamanya ke para online shopping. Kalau misalnya mereka itu sering melakukan online shopping, maka ini akan menjadi produk yang sangat menarik bagi mereka. Atau kita sebut sebagai OTT wallet, barusan disebutkan. Ya, yang penting diingat adalah di sini nomor 1, ini sebenarnya available-nya itu untuk semua nasabah. Jadi nggak harus mengikat kepada nasabah Indosat. Karena kredensialnya itu pakai email. Jadi cukup nasabah mendaftarkan pakai emailnya, terus nanti ada beberapa registrasi ya di webnya, ada stepnya. Terus nanti nasabah bisa melakukan pada saat melakukan pembayaran masuk ke dalam satu website yang terima dompetku plus. Serunya apa? Sumber bayarnya itu ada 2 macam. Jadi dia itu bisa bayar pakai walletnya dompetku plus itu sendiri,
karena ada isi duitnya, atau dia bisa pakai kartu Visa Master, terutama credit card yang banyak dipakai buat online shop. Jadi si nasabah itu sekarang bisa pakai bayaran itu pakai credit card melalui si dompet Plus ini. Kenapa nggak langsung? Karena ada beberapa nasabah yang nggak terlalu nyaman menggunakan kartu kreditnya itu sembarangan ke beberapa website, ke banyak website.